Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa setiap hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami adalah hari yang terbaik. Berkat Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan mengingatkan kepada kami untuk menjalani hari-hari juga dengan yang terbaik yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah Engkau berkati. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus sendiri yang menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Engkau urapi setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan juga setiap jemaat Tuhan yang Tuhan kasih di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada jamahan Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, karena kami perlu firman-Mu untuk mengubah kehidupan kami, untuk meneguhkan kehidupan kami, membuat kami semakin mengenal Engkau, dan membuat kami semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Terpujilah nama Bapa di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. 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 Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Penuh sukacita. Amin. Ya, serasa kita KKR 1.000 orang. Gitu ya. Tadi saya mendengar bahwa gereja ini masih baru ya. Mulai bulan Februari. Oh, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala ya, buat kesempatannya. Buat saya boleh melayani di tempat ini. Ya. Hari ini kita belajar bersama tentang apa? Doa yang dijawab Tuhan, ya. Wah, semua happy karena semua ingin doanya dijawab Tuhan, ya. Tapi mari kita jangan sampai salah berdoa. Yuk sama-sama kita buka di dalam Mazmur pasal 5. Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 13. Kita baca satu persatu, ya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Ayat yang kedua. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Nah, Mazmur ini ditulis oleh seorang Daud, ya. Kita tahu ya bahwa Daud itu sudah sering kali mengalami ketidaknyamanan. Dia sering kali punya masalah, punya pergumulan di dalam kehidupannya akibat kebencian dari musuh-musuhnya. Dia punya masalah bukan karena Daud itu suka cari masalah, enggak, ya. Tetapi Daud itu punya masalah akibat kebencian dari musuh-musuhnya. Dia tidak melakukan hal yang tidak baik. Dia tetap berjalan di dalam kebenaran, tetapi itu bukan berarti dia nggak punya musuh. Ya, hari ini kita belajar, sekalipun kita sudah berjalan di dalam kebenaran, tidak semua orang itu suka sama kita. Amin. Dan memang tidak perlu setiap orang itu harus suka sama kita. Tetapi yang terpenting bahwa keberadaan kita, kehadiran kita di tengah-tengah orang itu harus bisa menjadi berkat. Mau orang lain suka atau tidak suka, itu bukan menjadi fokus kehidupan kita. Yang terpenting kehidupan kita menjadi berkat dan Tuhan itu berkenan atas setiap kehidupan kita. Amin ya. Itu yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Daud ini banyak musuhnya, ya. Musuhnya ini begitu membenci Daud, dan masalah yang dihadapi Daud ini bertubi-tubi. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, Daud ini berkata, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Artinya bahwa sekalipun Daud mengalami masalah yang bertubi-tubi, bukan karena kesalahannya, tetapi Daud tetap datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena apa? Daud percaya selalu ada harapan di dalam Tuhan. Ketika mengalami sesuatu yang tidak enak, apalagi bukan karena kesalahan kita, ya. Kalau karena kesalahan kita ya sudah kita terima. Itu pun juga masih banyak orang Kristen sudah tahu masalah karena kesalahannya masih ngotot, masih marah, apalagi marah sama Tuhan. Tapi di tempat ini nggak ada, amin. Amin. Nggak ada yang ngaku, ya. Nah, tapi Daud nggak seperti itu. Sekalipun hal yang dia alami nggak enak, ketidakadilan itu Daud alami. Tetapi Daud itu tidak marah sama Tuhan. Dia justru datang
kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Dia tidak bersungut-sungut. Ketika Daud datang kepada Tuhan, dia tidak berkata, Tuhan kenapa sih kok seperti ini Tuhan? Enggak. Tetapi dia berkata, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Dia curhat sama Tuhan. Dia menyampaikan apa yang ada di hatinya. Nah, kalau kita mau datang kepada Tuhan, mari hari ini kita belajar. Jangan datang dengan bersungut-sungut. Jangan datang dengan komplain. Belajarlah seperti tadi kita percaya ya, bahwa hari yang Tuhan berikan adalah hari yang terbaik. Amen. Dan tadi seperti lagu yang kita naikkan, tidak selalu yang baik yang kita terima. Ada masalah, ada pergumulan, bahkan ada penderitaan karena kita berjalan di dalam kebenaran. Tapi bukankah kita selalu bersuka cita karena ada Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan. Amen. Ya. Daud ini ketika datang kepada Tuhan, dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Daud mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu mendengar. Sehingga ketika datang sama Tuhan, Daud ini nggak jaim, dia nggak sok kuat gitu ya. Dia menumpahkan apa yang ada di hatinya. Daud ketika dia merasa dia lemah, dia berani datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku ini sedang lemah, gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita nggak perlu selalu tampak kuat, tampak hebat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pun mengerti kita itu adalah manusia biasa yang penuh kekurangan, dan memang kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Amin. Sehingga di sini kita bisa lihat Daud itu datang dengan kerendahan hati. Dan dikatakan, Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Dia hanya mengutarakan apa yang menjadi kesesakan hatinya. Dan Daud itu tidak mendikte Tuhan. Dia hanya curhat sama Tuhan. Dan ini adalah bukti tanda bahwa Daud adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Hari ini, coba kalau kita tanya sama diri kita sendiri. Kalau kita doa, sering kali kita ini curhat, terus setelah curhat, tidak titik sampai di sana. Kita berkata apa? Tuhan tolong ya, besok tuh begini loh Tuhan, begini, begitu, gitu kan ya. Akhirnya apa? Kita yang menjadi Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Mudah buat kita berkata apa? Tuhan berdaulat atas hidupku. Kalau memang Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, mari kita perhatikan bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan. Apakah kita berdoa dengan banyak dikte, dengan banyak perintah, sekalipun dengan kata-katanya apa? Tolong. Besok tolong ya Tuhan supaya begini, tolong ya Tuhan supaya begini, supaya begini, supaya begini. Banyak sekali kita berdoa supaya begini, supaya begitu. Itu bukan tanda orang berserah. Tetapi orang berserah adalah seperti Daud. Dia hanya berkata, Tuhan, ini kesesakanku, tetapi aku hari ini datang kepada Engkau, mengangkat tangan, berserah sepenuhnya. Bagaimana Tuhan bertindak, itu semuanya terserah kepada Tuhan. Ayat 3, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Dikatakan sebab kepadamulah aku berdoa, sebuah keyakinan iman, kepastian iman, bahwa imannya itu murni, bahwa dia tidak lagi menolehkan pikiran, hatinya, pandangannya kepada yang lain. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Seringkali anak Tuhan itu kalau berdoa, mereka tahu doa harus datang kepada Tuhan, tetapi pikirannya jalan. Kalau Tuhan belum jawab, nanti gimana ya? Nah ini, betul atau betul? Betul. Jadi kita datang itu dengan keraguan. Beda dengan Daud, dia datang penuh dengan keyakinan, kepercayaan bahwa dia hanya fokus kepada Tuhan. Dia hanya berharap kepada Tuhan saja. Siapa yang pernah mengalami pergumulan ekonomi? Harus angkat tangan. Saya juga pernah. Nah di situ saudara, sering kalinya hati kita diuji. Apakah kita hanya berharap kepada Tuhan saja atau enggak? Waktu berdoa memang, Tuhan aku hanya berharap kepadamu saja, tidak ada satupun Tuhan yang bisa aku harapkan. Tapi setelah doa mulai bingung, buka apa?
buka HP, buka kontak. Kenapa kok buka kontak? Mulai lihat kira-kira sopo ya sing bisa diutang. Betul apa betul? Nah itu ya, bapak-bapak ketawa. Nah mungkin ada pengalaman pribadi, orang-orang banyak konseling sama beliau ya. Nah itu saudara. Dan Daud ini, kita tahu Daud itu seorang raja, betul? Tapi sekalipun dia seorang raja, Daud tetap mengakui Tuhan itu sebagai raja dan Allah di dalam kehidupannya. Hari ini kita belajar, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa, tanggalkan semua atributmu. Jangan berdoa dengan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, bukankah selama ini aku sudah setia? Bukankah selama ini aku sudah melayani? Bukankah selama ini aku sudah rajin baca firman? Bukankah selama ini? Terus saudara, yang kita bawa kepada Tuhan seolah-olah semua itu jasa kita. Jangan sampai Tuhan lupa. Dengan tanda kutip kita mengingatkan Tuhan jasa kita, supaya dengan kata lain, ini loh ya Tuhan, paling enggak biar Tuhan itu puhau itu gitu ya, biar Tuhan itu sungkan yo dek kecik baik aduh kalau enggak dijawab nanti gimana, enggak enak hati. Itu adalah tanda kita tidak menghormati Tuhan. Lihat Daud, dia seorang raja. Siapa yang bisa membantah seorang raja? Tidak ada satu manusia pun bisa membantah raja. Kalau berani membantah raja, maka dia akan berakhir kepada kematian. Tetapi Daud, dia tahu memposisikan dirinya dengan Tuhan. Dia tahu dengan siapa dia berhadapan. Dia berhadapan dengan Tuhan yang kuasa dan Tuhan yang kudus. Amin. Dan kalau di dalam terjemahan NLT ya dikatakan, for I pray to no one but you. Dia berkata, Tuhan, hanya kepadamu saja aku berharap. Sekalipun aku adalah seorang raja yang bisa melakukan apa saja, aku tinggal perintah, bawahanku semua pasti jalan. Detik itu juga mereka akan melakukan. Tetapi Tuhan, pada saat aku datang kepadamu, aku hanya fokus pandanganku. Tapi Daud nggak pusing, enggak ya, raja yang lain lo nggak doa dan Tuhan. Amin. So, dan Daud berkata di perikop itu tadi judulnya apa? Doa pada pagi hari. Artinya setiap pagi Daud ini datang kepada Tuhan. Karena apa? Dia tahu sekalipun dia raja yang berkuasa, dia tidak bisa mengendalikan apapun di dalam hari-hari yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Karena dia tahu Tuhan yang berdaulat atas kehidupannya. Bagian Daud adalah dia datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tanda bahwa seorang raja yang berkuasa, dia tetap memerlukan perlindungan Tuhan. Amin. Hari ini, siapa yang masih setiap pagi bangun itu tidak pernah doa bertobat? Amin. Bertobat. Tidak perlu angkat tangan. Nanti kalau angkat tangan dibaptis ulang, celup 15 menit. Ya. Kenapa? Kita ini perlu datang kepada Tuhan, saudara. Ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Pada waktu pagi bukan Daud ini komplain, enggak. Tetapi pada waktu pagi, setiap hari dia berdoa, bukan pada waktu terdesak. Karena doa itu adalah kebutuhan hidupnya. Dia tidak bisa melalui hari tanpa dia berdoa terlebih dahulu. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen, ada orang percaya, rajin setiap minggu ke gereja, tapi ketika buka mata tidak berdoa terlebih dahulu. Halo, bagaimana kita bisa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus kalau setiap pagi kita buka mata kita tidak cari Tuhan? Ya, dikatakan the Message Bible, every morning I lay out the pieces of my life on your altar. Artinya, aku menata potongan-potongan hidupku di altarmu ya Tuhan. Setiap pagi itu yang dilakukan Daud. Dan itu pun yang harus kita lakukan. Bahwa ketika kita buka mata, kita
berkata, Tuhan, untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang baru, untuk anugerah yang baru. Dan saat ini aku datang kepadamu, membawa potongan-potongan kehidupanku hari ini. Dan aku minta supaya Tuhan atur langkahku, Tuhan yang menata. Karena hari ini seperti puzzle, saudara, kepingan-kepingan yang belum utuh, dan kita minta Tuhan untuk menata puzzle-puzzle ini, bagian-bagian daripada kehidupan kita. Bagian apa? Baik di dalam pekerjaan, ada kalau masih ada yang sekolah, di dalam studi, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, kita ketemu siapa aja, itu seperti sebuah puzzle-puzzle, dan itu belum dirangkai. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan yang rangka. Amin. Disitulah perlunya kita perlu Roh Kudus, perlunya tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi kalau doa yang dijawab dengan Tuhan, maka kita mengerti adalah doa dengan kesungguhan hati untuk berserah kepada pimpinan Tuhan. Ketika kita berdoa dengan berserah hati kepada pimpinan Tuhan, percayalah Tuhan itu pasti menjawab doa. Amin. Nggak ada ketika kita berkata, Tuhan tolong pimpin kehidupanku, Tuhan aku dalam keadaan seperti ini, aku nggak tahu harus bagaimana, aku hanya mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak menjawab. Bahkan Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kita pikirkan, ya. Lanjut ayat yang kelima. Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Nah, ketika Daud datang berdoa kepada Tuhan, Daud ini memastikan dia menjaga kehidupannya bersih di dalam kebenaran. Dia memastikan bahwa tidak ada niat jahat di dalam hatinya, di dalam doanya. Sekalipun apa? Ketika dia berdoa ini, dia sedang mengalami masalah karena musuh-musuhnya. Coba kalau kita pernah dijahatin orang, siapa di sini yang nggak pernah dijahatin orang? Nggak mungkin, pasti semua cepat-cepat angkat tangan. Semua pernah, bukan cuma sekali, puluhan kali gitu kan ya. Bagaimana ketika kita berdoa datang kepada Tuhan? Kita berkata, Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan. Engkau lihat Tuhan apa yang dia lakukan. Tuhan, aku tidak membalas, tapi biarkan Tuhan yang membalas. Sering kan kita doa kayak gitu? Kadang bahkan kalau kita marah, kita bilang, nggak apa-apa kamu buat seperti itu, aku nggak balas. Tapi ingat, biar Tuhan yang balas. Itu adalah hati yang jahat, saudara. Saudara berkata, itu kan firman. Memang itu firman. Penghakiman adalah hak Tuhan. Tetapi ketika kita menginginkan seseorang itu mendapat hukuman daripada Tuhan, karena orang tersebut berbuat tidak adil kepadamu, itu adalah hati yang jahat. Tuhan tidak pernah berkata loh, inginkan pembalasan dan enggak. Yang Tuhan katakan adalah apa? Penghakiman itu memang haknya Tuhan. Bagian kita adalah apa? Musuh-musuhmu. Saya lihat saudara sudah mulai pucat. Saya juga pernah ada orang konseling berkata gini, Bu, saya bisa Bu untuk mengampuni. Oke, saya mau. Tapi untuk memberkati itu tidak bisa. Saya berkata, bagaimana engkau bisa mengampuni kalau engkau tidak memberkati? Itu adalah satu paket. Sama seperti uang, mata uang, dua sisi, tidak bisa. Saudara punya uang 100.000, saudara berkata, yang sisi depan aja ya, yang belakang nggak usah. Bisa berlaku, nggak berlaku. Kalau engkau mengampuni, engkau harus memberkati. Ketika engkau mengampuni orang itu, engkau sudah menjadi berkat atas kehidupannya. Karena apa? Dengan itu dia belajar kasih tanpa syarat. Saya berbuat jahat sama dia, tetapi dia mengampuni. Itu saudara sudah menjadi berkat. Dan kemudian Tuhan berkata apa? Berdoalah buat musuh-musuhmu. Itu adalah cara kita memberkati orang yang berbuat tidak adil kepada kita. Berdoa. Kalau kemudian saudara berkata, nggak bisa Bu, aku nggak bisa berdoa sama dia, berarti engkau belum. Dan mengampuni itu satu paket. Biasanya kalau kita mengalami yang tidak adil, kita berkata apa? Tuhan, engkau lihat ya Tuhan, betapa jahatnya, keterlaluan loh Tuhan dia itu sama aku. Tuhan, biar Tuhan memberkati aku. Tapi Tuhan hajar dia, supaya dia tahu kalau apa yang dia buat itu salah, supaya dia bertobat, gitu kan?
kita tutup semua itu dengan kemasan kata-kata yang rohani, supaya dia bertobatlah, supaya apalah. Padahal sebenarnya apa? Untuk melampiaskan kejengkelan kita. Seharusnya ketika ada orang yang menyakiti kita, kita berdoa seperti apa? Tuhan, berkati dia dan ubah hatiku. Ada yang pernah berdoa seperti itu? Kalau ada orang yang menyakiti kita, Tuhan, berkati dia, ubah hatiku. Ubah apa? Berubah supaya sekalipun ada orang yang berbuat jahat sama kita, kita ini tidak jengkel. Menandakan apa? Kita sudah jadi orang yang rendah hati. Kalau masih jengkel disakitin orang, itu kita tidak rendah hati. Satu kali ya saudara, saya pernah juga mengalami ketidakadilan, bahkan sampai dibawa di dalam khotbah gitu ya. Enak nggak? Nggak enak saudara. Melakukan kesalahan tidak. Hanya mengikuti apa yang Tuhan suruh saya lakukan, dan kemudian seperti itu. Saya nggak tahu, tapi kemudian ada teman yang kirim, ini loh kamu. Nggak enak. Ketika mendengar cuplikan khotbah seperti teman saya lagi ya, dipotongin gitu khotbahnya, yang cuma berapa menit, ini loh kamu dirasain gitu ya. Nggak enak saudara dengar kayak gitu, langsung apa? Telinga panas, hati panas. Suami saya yang dengar juga panas. Berdua panas-panasan, padahal lagi di AC, ruangan AC di ruang makan ya, di rumah. Hati panas. Kemudian saya diam, saya bilang, nih Tuhan, kenapa ya kok sampai segininya? Apakah kemudian Tuhan berkata, sabar ya Debbie, aku akan jadi pembelamu? Enggak. Yang Tuhan taruh di hati saya, Roh Kudus itu ngomong gini, marah ya difitnah seperti itu sama orang. Saya bilang, ya marah Tuhan. Tuhan berkata apa? Masih sombong. Saat itu juga Roh Kudus tegur, masih sombong. Padahal kalau secara manusia kita berkata, wajar nggak marah? Wajar, gitu ya. Saya tanya sama seorang orang berapapun, wajar Bu marah, wajar. Saya kalau jadi Bu malah bukan cuma seperti itu, tak datangin orangnya, wah ya, premannya keluar. Tapi lihat, Roh Tuhan itu bukan mau seperti itu. Yang Tuhan mau adalah apa? Tuhan, ketika kita mengalami ketidakadilan, kita berseru datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan, ubah hatiku supaya aku belajar kerendahan hati. Amin. Amen. Tapi sering kalinya kita gini, kenapa sih kamu tuh suka bikin aku marah? Gini, lihat kan akhirnya aku marah gara-gara kamu. Ayo, siapa yang seperti itu? Bertobat ya. Kalau saya ngomong gini di ibu-ibu, langsung ibu-ibu ketawa semua. Lu kenapa Bu ketawa? Iya Bu, biasanya suami-suami itu suka kayak gitu. Kamu sih bikin aku marah. No saudara, marah itu adalah pilihan. Makanya kita kalau datang sama Tuhan berkata, Tuhan berkati dia, tapi ubah hatiku. Amen. Karena ketika hati kita sudah belajar kerendahan hati, kita belajar rendah hati, respon kita itu berbeda. Nggak lagi jengkel, nggak lagi marah, tapi kita berkata, ya Tuhan, aku mau belajar jadi orang yang rendah hati. Difitnah, nggak apa-apa. Karena yang terpenting adalah penilaian Tuhan, bukan apa kata orang buat hidupku. Amin, saudara. Amin. Ya. Dikatakan di sana, engkau bukan Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Di sini Daud mengingatkan dirinya ketika dia datang kepada Tuhan, apakah dia masih ada dosa-dosa yang perlu dia perbaiki, yang perlu dia buang, saudara. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan, orang ini berbuat ini loh kepadaku. Nah, di situ merefleksikan diri kita sendiri, apakah masih ada juga perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, coba kita buka Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ketika kita berdoa, kita perlu menjaga kemurnian dan kesucian hati.
Karena apa saudara? Karena selain Tuhan itu penyayang, penuh kasih, Allah itu adalah Allah yang kudus. Amin. Allah yang kudus. Ayat yang ke-6, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Orang sombong itu tidak suka berdoa, saudara. Ya, orang sombong itu tidak suka berdoa. Jadi hari ini kalau kita tidak suka berdoa, maka kita adalah orang yang oke. Dan Tuhan itu adalah pembenci kejahatan. Jadi Daud di sini ketika dia datang kepada Tuhan, dia memastikan bahwa hatinya itu murni, tidak ada sedikit pun niat jahat di dalam hatinya. Dan dikatakan engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ya, Tuhan itu tidak suka di mana mulut dan hati itu tidak sama. Jadi Daud berkata seperti ini, dia berkata apa? Tuhan, aku belajar memastikan bahwa ketika aku datang kepadamu, mulut dan hatiku itu sama. Daud tidak berani main-main. Karena apa? Dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang kudus. Allah tidak suka sama pembual. Allah tidak suka ketika ada orang yang datang, mulut dan hati itu tidak sama. Kita aja tidak suka, betul saudara? Apalagi Tuhan, karena dia Allah yang kudus. Dan hari ini ketika kita berdoa, apakah hati dan mulut kita itu sama? Jangan sampai kita berkata, Tuhan ampuni dia, dalam hati, duh biar noyo nanti ya, biar ditabrak truk, biar dilindas truk gitu ya. Loh, saya pernah loh saudara, ada seorang hamba Tuhan, ketika konseling dia berkata gini, sudah nggak apa-apa, kamu ampuni aja wanita itu, kamu lihat, nggak berapa lama dia akan ditabrak kereta. Wah, saya kaget, Ciileh tabrak kereta, Bo, gitu ya. Apakah itu hati yang murni, hati yang kudus di hadapan Tuhan? Enggak. Beda dengan Daud. Daud berkata bahwa dia memeriksa dirinya bahwa mulut dan hatinya itu sama di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua, kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan, maka berdoalah dengan kemurnian hati. Amin, saudara. Kemurnian hati itu yang penting dalam kehidupan kita, ya. Jadi jangan juga kita berkata, Tuhan nggak apa-apa wis Tuhan, tapi masih jengkel. Terus kayak gimana Bu kalau hati ini masih jengkel? Kalau gitu nggak usah doa, itu minta dibaptis ulang namanya. Datang sama Tuhan, katakan sama seperti Daud, Tuhan aku nih jengkel loh Tuhan mengalami hal seperti ini, tetapi aku tahu kebenaran-Mu dan aku mau belajar untuk melakukan kebenaran-Mu, tapi aku tidak mampu Tuhan, aku tidak bisa. Saat ini hati lagi panas Tuhan, tapi aku mengangkat tangan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk aku mempraktekkan firman-Mu, karena aku mengasihi Engkau. Amin saudara. Gak mudah saudara, tetapi itu pasti bisa dilakukan, karena tidak ada satupun kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa kita lakukan kemudian dituliskan di sini. Setiap kebenaran, setiap perintah dituliskan karena Tuhan tahu kita mampu melakukannya dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang takut kepada Tuhan. Jadi kalau doa jangan ngomong sembarangan, jangan ngomong dengan hati yang gak takut sama Tuhan. Contohnya apa? Tuhan, pokoknya ya, kalau sampai akhir bulan Tuhan gak selesaikan masalahku, mulai saat itu juga awal bulan tanggal 1, bahkan tanggal 31 jam 12 malam, aku sudah gak mau lagi berdoa sama Tuhan. Biarpun nanti Bapak Gembala datang ke rumahku minta sama aku gak mau lagi datang ke gereja. Dan itu bukan salahku ya Tuhan, karena aku sudah kasih tahu Tuhan terlebih dahulu. Itu bukan hati yang takut sama Tuhan. Masa Tuhan itu dikasih deadline? Betul saudara? Tapi seringkali kita begini, ayo datang yuk sama Tuhan. Enggak, sampai Tuhan sembuhkan dulu baru aku mau ke gereja. Itu bukan hati yang takut akan Tuhan. Apakah
itu hanya terjadi sama orang yang di luar? Enggak, di dalam gereja itu banyak yang terjadi. Kenapa Bu enggak mau ke gereja? Kepahitan. Kenapa Pak enggak mau ke gereja? Marah sama Tuhan. Kenapa? Iya, saya sudah setia selama ini dari muda sampai sekarang. Tapi kenapa saya umur 70 Tuhan izinkan saya sakit? Ya saudara, enggak mungkin juga tuh orang itu sehat terus. Pasti ada sakitnya. Siapa di sini yang enggak pernah sakit? Iya kan? Belajar untuk punya hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan itu adalah seperti apa? Hati yang tetap bersyukur sekalipun keadaanmu itu sedang tidak baik-baik saja. Belajar seperti Ayub, seperti lagu tadi yang kita naikkan. Kita bukan hanya mau menerima yang baik, tetapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu terjadi. Asal aku berjalan bersama dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Karena bagiku adalah hidup adalah Kristus. Yang terpenting dalam hidup ini, ketika saudara dengan saya punya Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya sukacita kita, maka yang lain bukan lagi menjadi masalah dalam kehidupan kita. Amin ya. Ayat 9, Tuhan tuntunlah aku ke dalam keadilan-Mu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Ini menarik saudara. Dia berkata, Tuhan tuntunlah aku ke dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Daud ini ngomong sama Tuhan seperti ini, Tuhan jangan sampai karena kejahatan yang dilakukan oleh mereka terhadapku, aku ini merespon yang salah sehingga membuat aku berdosa di hadapan Engkau. Daud minta agar Tuhan membimbing dia tetap berjalan di dalam kebenaran. Itu luar biasa. Itu adalah curahan hati orang yang takut akan Tuhan, curahan hati orang yang mengasihi Tuhan. Dia tidak mempedulikan sakit hatinya, dia tidak mempedulikan ketidaknyamanannya, dia tidak mempedulikan ketidakadilan yang dia hadapi, sekalipun dia adalah orang yang takut Tuhan. Tetapi Daud memperhatikan kepada hati Tuhan. Jangan sampai karena orang lain berbuat jahat kepadaku, aku merespon yang salah, dan kemudian aku melukai hati Tuhan. Yang Daud tetap jaga di dalam kehidupannya adalah apa? Hati Tuhan. Yuk saudara, tidak mudah loh. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak, yang selalu kita fokuskan adalah apa? Hati kita, ketidaknyamanan kita, yang jengkel lah, yang marah kita terus. Padahal kalau kita berkata hidup adalah Kristus, itu apa? Pret. Kalau kita berkata hidup adalah Kristus, maka yang kita lakukan adalah seperti Daud. Menghadapi apapun, yang dia perhatikan adalah hati Tuhan. Yang dia jaga adalah apa? Hati Tuhan. Ya, ayat 10. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Itu yang dikatakan oleh Daud, ya. Jadi mari saudara kita belajar, kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga, berdoalah dengan hati yang bersandar kepada kasih setia dan keadilan Tuhan. Daud percaya, Tuhan, aku hanya mau merespon yang benar, karena aku percaya kasih setiamu, aku percaya keadilanmu. Itu saudara. Tapi dia tidak pernah punya niat yang jahat agar musuhnya mengalami celaka. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menjawab doa Daud, ayat 11 dan ayat 12. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Lihat ya, mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Daud tidak berkata mereka jatuh karena mereka sudah berbuat jahat sama aku. Enggak, dia tidak pernah memperhadapkan musuhnya dengan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau kita sering kali berdoa, kita memperhadapkan musuh kita dengan kita di hadapan Tuhan. Seolah ini loh Tuhan, aku orang benar, dia orang yang salah. Tuhan lihat ya, itu kan yang kita lakukan. Tetapi Daud tidak seperti itu. Daud berkata mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab apa? Mereka memberontak terhadap Engkau. Daud tahu
bahwa dia tidak sedang mengutuki musuhnya, tetapi Daud mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Di sini loh Daud mengatakan seperti itu. Musuhnya mengalami kejatuhan karena apa? Karena kesalahan rancangan mereka sendiri, dan karena banyak sekali mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran di mana itu semua adalah bentuk hati dan perbuatan yang memberontak terhadap Tuhan. Dia tidak pernah memperhadapkan musuhnya dengan dirinya, tetapi dia selalu memperhadapkan dirinya itu dengan Tuhan, dan musuhnya juga berhadapan sendiri dengan Tuhan. Ya saudara, dan ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudara, luar biasa ya. Katakan apa? Orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersuka cita, bersorak-sorai. Kapan? 1 hari, 2 hari? Tidak, tetapi dikatakan apa? Selama-lamanya. Dan engkau akan memberkati orang benar, memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudara, hari ini mari kita tetap terus berjalan di dalam kebenaran. Kita belajar dari Daud. Masalah pergumulan itu tidak akan pernah pergi dari kehidupan kita, tapi mari kita belajar, sekalipun kita sedang di zona tidak nyaman, ada penderitaan, ada pergumulan, ada ketidakadilan di dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk datang berdoa dengan sikap hati yang benar, supaya apa? Biarkan Tuhan itu bisa menjawab doa kita seperti Daud. Doa yang dijawab oleh Tuhan yang pertama adalah doa dengan kesungguhan hati, berserah kepada pimpinan Tuhan. Dan yang kedua, berdoa dengan kemurnian hati. Dan yang ketiga, doa yang bersandar kepada kasih setia dan keadilan Tuhan. Mulai hari ini kita rubah cara kita berdoa. Jangan lagi berdoa dengan bersungut-sungut. Jangan lagi kita berdoa dengan membawa semua jasa kita. Ingatlah, kita tidak punya jasa apa-apa. Semuanya karena kebaikan dan kekuatan Tuhan. Amin. Jikalau ada orang yang menyakiti kita, biarkan itu menjadi urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah bukan dia minta maaf, bukan dia harus begini, harus begitu, enggak. Tetapi urusan kita adalah seperti Daud, merespon dengan benar, tetap berjalan di dalam kebenaran, supaya jangan karena perbuatan orang lain membuat akhirnya kita bersalah di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Setiap kita ingin doa kita dijawab oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan itu tidak mau menjawab, tapi hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita doa yang benar, supaya iman kita pun juga benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar seperti Daud. Mengapa Tuhan menjawab doanya Daud? Karena yang pertama, ketika Daud berdoa, dia datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati untuk berserah. Dia datang kepada Tuhan bukan untuk menuntut kepada Tuhan, tetapi dia datang untuk berserah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Saudara, Tuhan minta kita berserah untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena kita manusia, kita tidak tahu apa yang terbaik, tetapi Tuhan pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, di situ Tuhan akan memberikan tuntunannya kepada kita, membawa setiap kita kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Tuhan mau kita berdoa dengan hati yang murni, hati yang penuh kasih, baik itu kepada Tuhan, baik itu kepada sesama. Karena ingat bahwa Tuhan itu adalah kasih. Tuhan juga mau kita punya hati kasih seperti kasihnya Tuhan, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan yang ketiga, bila kita berdoa bersandar kepada kesetiaan dan keadilan Tuhan, apapun yang terjadi,
Mungkin hari ini yang kita lihat itu adalah tembok tinggi yang tertutup. Saat ini situasi kita sedang gelap, kita tidak bisa lihat apa-apa. Mungkin saat ini sedang terjadi ketidakadilan di dalam kehidupan kita, bahkan itu sudah bertubi-tubi seperti Daud. Tetapi Tuhan mau untuk hati kita bukan percaya kepada kenyataan yang ada. Mata kita melihat kenyataan, tetapi hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Amen. Bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil. Amen. Bukankah kebenaran firman berkata, tidak mungkin selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Amen. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Biarlah hari ini ketika kita sedang menanti-nantikan doa kita dijawab kepada Tuhan, kita belajar 3 hal itu. Kita berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati berserah, dengan kemurnian hati, dan tetap percaya kepada kesetiaan dan keadilan Tuhan. Nantikan bagaimana Tuhan akan menjawab. Dan bukankah kebenaran firman berkata bahwa Tuhan itu melindungi orang benar, dan sampai selama-lamanya kita akan bersukacita dan bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan ampuni kalau selama ini kami sudah mulai putus asa, kami bersungut-sungut, kami suka komplain, kami suka marah sama Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni juga kalau selama ini kami masih berdoa dengan salah. Hari ini kami mau berubah, hari ini kami mau bertobat, dan kami minta pimpinan Roh Kudus agar tetap terus memimpin kehidupan kami. Tuhan terus berikan kami pengertian yang lebih dalam lagi akan kebenaran firman yang sudah kami dengar, karena hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Biarkan kami mengangkat tangan, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau, dan kami berkata, Tuhan pimpin kehidupan kami, berkaryalah dalam kehidupan kami, dan biar tujuan dan kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami hidup untuk Kristus, kami hidup untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.